Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya Esther Sri Mariasi dari GKI Kebonjati mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk berefleksi dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Renungan harian hari ini diambilkan dari firman Tuhan yang berada di kitab Nehemia pasal 10 ayat 28. Saya akan membacakannya. Dan orang-orang yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak di bait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah, serta istri mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat Nehemia memimpin bangsa Israel membangun kembali tembok kota Yerusalem, maka Nehemia meminta komitmen dari bangsa Israel untuk setia dan benar-benar taat secara ketat pada Tuhan dan Taurat. Keseriusan komitmen ini dibuat dalam bentuk surat perjanjian dan bermaterai. Maka mereka ini terdiri dari unsur kaum Lewi, para imam, para pemimpin umat, bahkan wakil dari umat Israel, bahkan para budak. Nah, apa yang menarik dari ayat 28 yang kita baca tadi, dari pasal 10 ayat 28 yang kita baca? Yaitu ada kata memisahkan diri. Nah, kata memisahkan diri dalam ayat 28 ini dalam bahasa aslinya dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris dituliskan kata set apart. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata set apart biasanya dipakai untuk domba yang dipersembahkan, dan domba ini adalah domba yang tak bercacat. Domba yang tidak sama dengan domba-domba yang lain, yang memiliki kriteria tersendiri dan keunggulan tersendiri serta kelayakan tersendiri untuk persembahan. Domba yang berbeda dengan domba-domba yang ada pada umumnya. Kata ini diambil oleh Nehemia untuk menunjukkan identitas umat Israel sekaligus kriteria sebagai umat Allah, yaitu sebagai bangsa, sebagai umat yang unik, yang memiliki ciri khas tersendiri, memiliki identitas tersendiri, dan tentu saja memiliki nilai spiritual yang tidak sama dengan bangsa-bangsa yang lain, dan cara beribadah yang harus berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain sesuai dengan nilai spiritual bangsa Israel pada waktu itu. Dalam surat perjanjian itulah mereka harus menampakkan keunikan nilai-nilai spiritual ini dengan jelas dan sungguh-sungguh melalui sikap, melalui perbuatan, melalui perkataan-perkataan yang mereka ucapkan, dan melalui pergaulan-pergaulan yang harus mereka lakukan bahkan dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Dalam perjanjian baru di kitab Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, yang menarik dari kalimat ini dan sama dengan kata set apart seperti yang Nehemia maksudkan adalah kata jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Lalu dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, kata bangsa yang kudus adalah bangsa yang set apart. Dengan demikian, apa yang hendak diberitakan bagi kita hari ini?
bahwa melalui firman Tuhan hari ini, marilah kita mengupayakan agar kehadiran kita saat ini baik di keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan adalah kehadiran yang menampakkan diri sebagai umat yang kudus, umat yang set apart, yang terpilih, yang adalah kepunyaan Allah. Tanggung jawab kitalah secara pribadi untuk menginjeksikan nilai-nilai kerajaan Allah pada setiap orang yang kita temui dalam pekerjaan. Saat kita berkendara di jalan raya, saat seorang ibu memasak untuk anggota keluarga, saat seorang jemaat Tuhan melakukan tugas pelayanan, saat kita berbicara, saat tangan bekerja, saat dalam setiap langkah kita mengalun. Maka set apart sebagai umat yang kudus, umat yang unik, umat yang bisa menampakkan kasih Kristus, itulah yang harus kita nyatakan dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, put God first. Cuma itu resepnya, agar kita dan sikap hidup kita adalah sikap hidup yang set apart. Dan ini harus selalu menjadi bagian dalam hidup kita, terutama hari ini yang akan kita jalani. Tuhan memberkati. Amin.